Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gangguan Berbahasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Winda Sulistiana dan ini teman saya. Saya Widya Swianingsih. Saya Milanda Wulan Safitri. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa menurut Abdul Qair tahun 2006 halaman 1. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer, digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Bahasa menjadi cermin diri kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai diri sendiri. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dengan baik, penerima dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Selanjutnya adalah gangguan berbahasa. Menurut KBBI, gangguan adalah rintangan, godaan sesuatu yang menyusahkan dan menyebabkan ketidakwarasan atau tidak normalnya tentang jiwa, kesehatan, dan pikiran, hal yang menyebabkan ketidaklancaran. Sedangkan berbahasa adalah berkomunikasi menggunakan suatu bahasa. Kemampuan berbahasa meliputi berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Jadi, gangguan berbahasa adalah halangan, rintangan, dan sesuatu yang menyusahkan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Widya Asfianingsih. Bahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan sesuatu bahasa. Bagaimana kemampuan bahasa dikuasai oleh manusia yang berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir. Proses pemroduksi kata-kata itu berlangsung terus berjalan dengan pemrosesan perkembangan, pengenalan, dan pengertian. Dalam perkembangan itu, kata-kata akan menjadi perkataan yang mengandung makna. Oleh sebab itu, daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik, karena kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut dengan afasia. Jenis-jenis afasia dalam gangguan berbahasa ada dua macam, yaitu afasia motorik dan afasia sensorik. Afasia motorik adalah kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik, bisa diletakkan pada lapisan permukaan daerah Broca atau pada lapisan di bawah permukaan daerah Broca dan juga di daerah otak antara daerah Broca dan daerah Wernicke. Afasia motorik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, afasia motorik kortikal, yaitu hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita afasia kortikal ini bisa masih mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali, sedangkan ekspresi visual masih bisa dilakukan. Yang kedua, afasia motorik subkortikal adalah orang yang tidak mendapat mengeluarkan isi pikiran dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan secara membeo. Selain itu, pengertian bahasa verbal dan visual tidak terganggu dan ekspresi visual pun berjalan normal. Yang ketiga, afasia motorik transkortikal adalah
dapat mengutarakan pendekatan yang singkat dan tepat, tetapi masih mungkin menggunakan perkataan substitusinya. Yang kedua, afasia sensorik. Penyebab afasia sensorik ini adalah akibat adanya kerusakan pada leksi kortikal di daerah Wernicke pada hemifisium yang dominan. Kerusakan di daerah ini tidak hanya menyebabkan pengertian dari apa yang didengarnya terganggu, tetapi pengertian dari apa saja yang dilihatnya pun ikut terganggu. Namun ia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dapat dipahami oleh dirinya maupun orang lain. Curah verbalnya itu merupakan bahasa baru yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Curah verbalnya itu terdiri dari kata-kata, ada yang mirip, ada yang tepat dengan perkataan suatu bahasa, tetapi kebanyakan tidak sama atau sesuai dengan perkataan bahasa. Selanjutnya, gangguan berbahasa dalam komunikasi. Menurut Sheila Steinberg, tahun 2007, halaman 49, gangguan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu proses pengiriman dan penerimaan pesan sehingga makna pesan tidak dapat dipahami dengan jelas oleh komunikator dan menciptakan hambatan antara komunikator dan komunikator. Berbagai gangguan tersebut dapat mengganggu keberhasilan komunikasi sehingga makna yang diterima oleh komunikator berbeda dengan makna yang dimaksud oleh komunikator. Jadi, gangguan komunikasi adalah masalah kemampuan untuk menerima, mengirim, memproses, dan memahami konsep komunikasi. Dalam hal ini, konsep komunikasi bisa berupa verbal dan nonverbal, dan juga dapat simbol grafis. Gangguan komunikasi bisa terjadi pada anak-anak, orang dewasa, atau orang yang pernah mengalami cedera otak. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan berbahasa dalam komunikasi, ada 10. Yang pertama ada afasia, kedua agnosia, ketiga gangguan bahasa lisan, 4. Gangguan bahasa khusus, 5. Gangguan bahasa tertulis, 6. Agnosia verbal auditori, 7. Gangguan bahasa reseptif, 8. Gangguan bahasa ekspresif, 9. Gangguan pemrosesan bahasa, dan 10. Gangguan pragmatik. Dan selanjutnya lagi ada faktor-faktor penyebab gangguan komunikasi. Yang pertama ada kendala bahasa, kedua persepsi, 3. Pesan tidak jelas, 4. Media rusak atau terganggu, 5. Sumber komunikasi lain ikut bersuara, 6. Sumber pesan terlalu lemah, 7. Keterbatasan fisik pada pembicara atau pendengar, 8. Pemahaman terhadap diksi, 9. Gaya bicara atau gaya bahasa, dan 10. Ada kultur. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi tersebut, gangguan berbahasa adalah halangan, rintangan, dan sesuatu yang menyusahkan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik dan benar. Namun, jika memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya, mereka akan kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi, kemampuan bahasanya bisa terganggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.